vape itu walaupun dibilang nikotinnya sedikit kok gitu Iya. kan. Nah, tapi jumlah hisapannya gimana? Mana sih yang lebih berbahaya? Mm-mm. Rokok atau vape gitu? Kita kasihan sih second hand smoke itu. Second Iya. hand smoke itu artinya orang kedua yang kena daripada asap rokok kita. Orang tuh sebenarnya harus berhenti atau enggak sih? Dengan konjungtivitis. Kebetulan, jadi kami kenal adalah orang yang Halo dokter. Nggak apa-apa ya dok ya. Sore. Kita culik dulu ya dok ya. Dokter, selamat sore. Oke, selamat sore. Panggil saya Reza aja dok. Reza. Oke, selamat sore Reja. Bersama dengan dokter Dina. Coba dong dok, Iya. spill dong nama lengkap dokter Dinanya gitu. Nama saya, perkenalkan, nama saya Dr. Dina, spesialis paru, konsultan onkologi. Oh iya, itu ngebahas apa aja tuh dok? Spesialis paru, konsultan onkologi gitu. Nah, tentunya kalau parunya ya memang untuk masalah-masalah penyakit paru dan saluran pernapasan. Untuk onkologinya itu memang spesifik kita bisa untuk menangani kasus-kasus seperti keganasan pada rongga toraks maupun di rongga mediastinum seperti itu. Biasa nanganin kasus apa aja sih dok? Kalau biasanya gitu. Sebelum saya masuk ke pertanyaan yang ini saya penasaran spesifik banget gitu. Biasanya emang dokter nanganin kasus apa aja? Nah, kalau di lapangan sendiri sebenarnya yang paling banyak kita jumpa ya paling banyak itu kasus-kasus infeksi paru ya. Kalau pasien-pasien keganasan itu memang paling banyak kita jumpa seperti kanker paru. Kanker paru itu tentunya faktor resikonya paling banyak, kebanyakan kita tanya ke riwayat merokok juga. Oh iya, itu sama nggak dok? Kalau misalnya cowok perokok sama cewek gitu, itu risikonya sama atau ada lebih besar mana gitu? Untuk cowok cewek kenapa lebih banyak yang diteliti itu laki-laki yang kita jumpai? Iya. Karena memang populasi laki-laki yang lebih banyak merokok di dunia ketimbang perempuan. Makanya kenapa epidemiologi laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan. Dokter tuh di zaman-zaman dokter muda atau sekolah kedokteran itu seneng sama teman-teman tuh ngapain aja dok? Salah satunya karaoke gitu loh. Musik-musik yang dokter dengerin gitu. Itu musik-musik apa sih dok? Dan dasarnya sih sama teman-teman monoton ya. Itu tahun berapa sih dok? Kalau saya kuliah, tahun 2007 awalnya. Oh 2007. 2007. Itu pertama kali masuk kuliah. Dokter masuk pertama 2007. Terus setelah selesai semua pendidikan itu total berapa tahun? Untuk dokter umum sampai dokter spesialis. Itu dokter spesialis selesai 2019. Oh iya. Konsultannya selesai 2021. Berarti masih ini dong, masih muda dong berarti. Iya, masih muda. Masih muda, hitungannya masih muda ya kan. Itu dok, ya biasalah anak muda itu sering dengerin lagu-lagu dokter lah dulu. Itu tipe yang sering dengerin lagu Kalau atau saya gimana gitu. tipe musiknya ini sebenarnya 90s. 90s pop. Ya, 90s pop, British. Wih, ya. British. Sama ya inilah. Keren. Rock, hard rock. Wih, hard rock juga. Iya. Gila Kalau keren. ke pop sih enggak. Pop enggak ya, tapi kalau misalnya band-band kayak Maroon 5 gitu, Ya, zaman-zaman ya. waktu itu bisa, ya kan. Bisa. Oh, itu seru Nonton sih. konsernya juga. Nonton konsernya dok. Nonton Maroon 5 di mana kemarin dok? Di Jakarta. Oh di Jakarta. Oh yang kemarin dia datang. Ya. Tahun berapa tuh? Tahun ini. Tahun ini kan? 2025. Iya kan? Februari. Sama anak saya juga. Widih. Tapi emang seganteng itu ya Adam Levine. Iya, dia kepanasan. Oh iya. Konsernya. Buka-buka baju dia berarti. Jakarta panas.
Tapi seru sih. Jadi konser siapa sih Dok yang udah didatengin? Oh banyak. Banyak. Saya penikmat konser. Oh iya. Tapi tuh lihat tadi kayak kalem-kalem gitu. Di Singapura tuh kan lagi itu kemarin yang masalah vape udah dilarang sama mereka. Awalnya iya, kan iya. awalnya mereka tuh kayak masih membatasi lah, ini hanya boleh yang sekali pakai doang lah gitu. Dan akhirnya sekarang tuh bener-bener dilarang sama pemerintah. Kenapa Dok vape itu sampai segitunya dilarang sama mungkin pemerintah Singapura kali ya, masih pemerintah Singapura yang berani gitu loh. Nah, jadi Singapura itu kan sebenarnya untuk masalah rokok itu Ya. pada awalnya sebelum vape juga sudah mereka restrik ya, artinya benar-benar dilarang untuk rokok rokok ya kan, Rokok elektrik gitu kan. rokok elektrik. Nah ini termasuk si vape ini pun juga termasuk rokok elektrik. Nah jadi kalau kita, nah ini yang sebenarnya dari masyarakat ini masih salah pemahaman ya. Artinya oh iya vape ini lebih aman kok ketimbang rokok. Jadi makanya sekarang anak-anak muda lebih milih ke vape atau rokok elektrik ketimbang rokok gitu. Nah, kenapa? Oh iya kan karena dia udah nggak ada tembakaunya nih gitu kan. Dia lebih ke liquid flavor gitu kan. Kandungan nikotinnya lebih rendah, padahal nggak juga. Nah, Oh iya. Seperti itu. Ini jujur saya nggak tahu sih ini Dok. Jadi sebenarnya mindsetnya karena mereka tidak menghirup tembakaunya, padahal mereka tidak tahu komponen-komponen di dalam vape itu juga sebenarnya berbahaya dan berpotensi menimbulkan penyakit-penyakit paru. Apa risiko terbesar dari vape ini untuk paru-paru kita? Jadi kalau untuk penyakit-penyakit paru yang bisa disebabkan vape, sebenarnya semuanya masih dalam masa penelitian. Benar. Untuk persentasenya. Tapi memang vape ini sendiri sudah mulai diteliti. Nah, misalnya nih sudah kita jumpai di salah satu jurnal kedokteran, di case report. Nah, justru memang pada usia-usia muda untuk contoh-contoh kasus yang kita jumpai. Nah, ini kasus-kasus di luar negeri misalnya. Salah satunya kalau vape ini bisa menyebabkan namanya ada kasus pneumotoraks atau kebocoran paru. Nah, jadi antara paru sama selaput parunya itu mengalami kebocoran sehingga pasiennya itu sesak berat. Sesak berat tiba-tiba. Nah, itu butuh pemasangan selang dada. Nah, padahal pasien itu usia muda, tidak riwayat merokok, namun punya riwayat nge-vape yang luar biasa intensitasnya. Untuk penyakit yang disebabkan vape yang lain, misalnya yang paling lagi banyak terkenal itu kalau kita bilang namanya popcorn lung disease atau popcorn lung. Ya, popcorn itu yang berondong. Nah, berondong di itu kita makan di bioskop. Iya betul. Nah, kenapa dibilang popcorn lung? Karena dia seperti gambarannya seperti popcorn untuk foto ronsennya. Nah, tentunya itu disebabkan oleh komponen-komponen si liquid itu tadi. Kenapa? Di liquid-liquid itu banyak bahan kimia. Contohnya aseton, kemudian formaldehid, pokoknya banyak, nikotinnya tentunya, benzen. Nah, intinya bahan-bahan kimia itu sendiri sangat memicu untuk menimbulkan penyakit paru, terutama si popcorn lung disease. Nah, gejala awalnya tuh misalnya pasiennya itu mulai mudah lelah, kemudian batuk-batuk kecil. Nah, yang pada akhirnya batuk-batuk kecilnya ini menjadi batuk kronis, artinya kok tiap hari saya tetap ada batuk ya gitu kan, walaupun dia nggak mereview sendiri, dia punya kebiasaan untuk vape itu sendiri gitu kan.
kemudian ada mulai penurunan nafsu makan, Iya. kemudian intinya dia gampang lelah, cepet capek, bahkan ada yang sampai sesak napas berulang. Oh. Nah, penyakit-penyakit paru lain yang perlu kita pantau bisa terjadi karena vape, itu yang lagi diteliti, misalnya adanya penurunan kapasitas vital paru, menyebabkan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, atau misalnya pasien ini punya riwayat asma sebelumnya, jadi dia mencetuskan asmanya itu kambuh. Oh, jadi emang itu tadi yang mau saya tanya, karena kan vape ini kan keberadaannya kan masih belum terlalu lama ya, istilahnya belum mature lah gitu kan, nggak selama tembakau kan. Kalau tembakau kan sudah lama banget ya, dan udah jelas juga apa-apa aja yang disebabkan vape itu kayak gitu. Kalau misalnya berdasarkan sejauh ini dok, mana sih yang lebih berbahaya, rokok atau vape gitu? Jadi jangan sepelekan artinya bukan tembakau kok gitu kan, jadi vape aja deh gitu. Intinya dua-duanya sangat berbahaya, karena penelitian itu dari jurnal-jurnal kedokteran sudah membuktikan memang efeknya untuk menyebabkan penyakit-penyakit paru yang timbul, yang tadi saya bilang semuanya tadi. Berarti emang kayak gitu ya? Iya. Karena emang jangan anggap sepele. tapi emang rata-rata ya, laki-laki atau perempuan orang-orang sekarang tuh kan, apa namanya, orang tuh kayak menjadi pelampiasan untuk ini stres ya, katanya keren. kayak gitu. Biar keren. Nah sebenarnya di epidemiologi sendiri, memang kalau di Indonesia itu kalau yang jurnal terakhir saya baca itu masih dari Surabaya, itu malahan kebanyakan usianya itu adolesen, artinya remaja muda atau dewasa muda gitu. Nah bahkan kalau elderly untuk usia tua tetap masih milih rokok ya. Iya betul. Gitu. Jadi ini memang untuk kayak masa-masa kekinian kalau kita bilang. Anak-anak Gen Z lah. Gen Alpha belum lah ya. Belum. Gen Z terutama. Itu penikmat si rokok elektrik atau vape. Nah, yang saya heran kenapa lah pos itu bangga mereka pakai dikalungkan seperti anak TK gantung itunya apa iya, sih betul. Ya mainan kompeng. Kompeng. Jadi kayak kompeng. Tapi emang sih rata-rata orang kalau misalnya ditanya kenapa merokok, apalagi kalau misalnya ini udah masuk ke elder lah, orang tua atau bapak-bapak, kan sering tuh kalau di minimarket sendiri rokok, stres. Iya. Karena stres gitu loh. Iya. Aduh. Ya intinya lifestyle juga ya. Iya, lifestyle gitu kan. Juga itu yang susah kita rubah memang. Ini zaman-zaman muda lagu ini hits nggak? Atau zaman-zaman kuliah gitu kan? Oh bukan kuliah lah, ini waktu saya SD. Oh iya, ini terlalu jauh berarti. Ini lagu saya SD, favorit papa saya. Oh iya. Michael Learns to Rock. Saya Gen Z aja dok, kalau dengar lagu Gen Z ini. ya? Aduh, saya tuh masih hitungannya Gen Z lah. 98 tuh masih Gen Z. Saya milenial. Milenial ya. Dokter kalau boleh tahu umurnya berapa sih? Saya 36. Oh 36. Ya Allah, masih muda kali, dokter muda nih hitungannya. Dokter tahu lagu ini pasti kan? Iya, tahu. Ini relate loh dok sama mau anak sekarang, mau zaman dulu gitu. Jarang galau. Tapi kalau dokter cantik ini emang jarang galau sih. Senengnya milih gitu. Nah, vape kenapa dok kita segitu candunya? Gitu. Padahal itu kandungannya sama nggak sih sama rokok gitu? Nah, iya pasti. Kenapa? Karena vape itu walaupun dibilang nikotinnya sedikit kok gitu kan. Nah, tapi jumlah hisapannya gimana? Tapi kalau vape ini kita lihat coba, dia duduk sedikit bentar, udah puff lagi, duduk bentar lagi puff lagi. Jadi intinya malahan hisapan si vape ini lebih banyak ketimbang si rokoknya. Jadi lama-lama intinya kadar nikotinnya juga sama yang terkandung, yang masuk ke dalam, terserap ke dalam tubuhnya. Nah, nikotin itu punya sensasi zat adiktif. Nah, zat adiktif ini sangat berpengaruh ke otak.
Jadi dia akan mempengaruhi namanya neurotransmitter seperti itu. Jadi dia menurunkan kemampuan. Jadi dia intinya memperlambat daripada neurotransmitter, meningkatkan rasa adiksi. Makanya jadi kecenderungannya berulang, puffnya lebih banyak. Nah, percuma dibilang nikotinnya sedikit, tapi Sedikit. kalau intensitasnya sering, jadi intinya sama jatuhnya, iya, benar, jumlah benar. kandungan yang nikotin terserap seperti itu. Jadi walaupun dia ya emang dia kandungannya lebih sedikit, cuman kalau misalnya kalau puffnya puffnya lebih banyak, karena kan dia rasa lebih ringan kan. ya podo wae kalau kata orang. Karena nggak ada bau tembakaunya, malah ada rasa-rasa vanila, rasa-rasa stroberi gitu kan. Nah justru di flavornya itu sendiri juga ada bahan-bahan kimia. Nah itu yang mau saya tanya dok, Seperti rasa-rasanya itu loh, karena kan emang flavornya kan. anak-anak tuh kan kayak aku suka rasa teh manis, rasa cola, dijadikan dalam bentuk asap gitu apa segala macam. Nah liquidnya itu seberbahaya apa dok? Itu yang saya bilang tadi, ada ribuan daripada bahan liquid itu, bahan-bahan kimia yang sebenarnya berbahaya, memicu daripada penyakit-penyakit paru. Yang tadi saya bilang lah, benzen, asetaldehid, kemudian nikotin, nornikotin, Iya. banyak lagi, ada puluhan. Zat-zat itu sangat memicu intinya. Kalau kita bilang namanya patofisiologi gitu kan. Nah, kalau patofisiologinya itu intinya zat-zat kimia ini nanti akan berpengaruh terhadap mukosa saluran napas. Nah, mukosa saluran napas ini nantinya dia akan dirusaknya itu epitel mukosanya, permukaan saluran napas, sehingga saluran napas menipis, menurunkan fungsi paru, merusak silia itu bulu-bulu saluran napas, sehingga peran daripada imun saluran napas tiba-tiba drop. Jadi virulensi bisa gampang hinggap bakteri, kuman, itulah yang memicu penyakit-penyakit paru seperti itu. Jadi intinya bahan-bahan kimia ini sangat berbahaya, tapi orang nggak mikir sampai sedetail itu gitu kan. Nah, jadi mikirnya ya enaknya aja, oh kan ringan rasanya pas rasa dihisap, coklat. tapi dia nggak mikir itu puff yang sekali hisap itu juga berpengaruh terhadap bulu-bulu silia, berpengaruh terhadap epitel, dimakannya zat imun, menurunkan kemampuan makrofag gitu deh, semuanya bahasa-bahasa Jadi, kedokterannya. Orang tuh sebenarnya harus berhenti atau enggak sih? Atau ada solusi lain nih gitu? Atau dikurangin dulu apa? Itu harus gimana? Karena kan nggak bisa dipungkirin karena itu juga adiktif, ya kan? Bahkan di kami itu ada, kalau di buku dokter paru sendiri memang ada khusus membahas namanya smoking cessation, tapi ini masih smoking ya, belum vape gitu kan. Belum, okay. Nah intinya apa di situ perintahnya di akhirnya ya memang untuk berhenti gitu. Benar. Stop smoking gitu. Benar. Kan, stop vaping itu Iya. intinya. Itu sih pesannya. Sebenarnya tidak ada yang menurunkan kadar dosis, tidak seperti obat dia yang harus diturunkan kadarnya, diturunkan dosisnya, tidak. Kalau intinya kalau kita sebagai dokter paru pasti langsung bilang, berkata tidak. Stop. Berkata Betul, tidak, betul. stop smoking, stop vaping. Tapi kalau misalnya sistemnya kayak persuasif ajakan kayak gitu, mungkin orang kayak nggak adanya ini gitu kan. Coba kasih ini dok, contoh kasus yang pernah dokter tangani, seberbahaya apa sih? Nah, pernah sih jumpa usia remaja, bahkan dia kasihannya ini anak laki-laki 15 tahun gitu kan. Sayangnya dia punya komorbid asma, artinya memang sebelum dia nge-vape pun dia punya riwayat asma sebelumnya. Oh ya. Nah, ketika dia datang, wah, saturasi oksigennya masuk di IGD itu rendah sekali, itu sampai di bawah 80. Nah, dia datang dalam keadaan sesak napas, derajat berat, napasnya berbunyi, kemudian intinya sudah masuk kalau kita bilang keadaan namanya gawat napas, seperti itu. Nah, pasien-pasien ini berpotensi kalau dia berulang ke depannya terus-menerus, dia ulang lagi. Itu yang kita takut apa? Dia jatuh ke gagal napas. Gagal napas itu bisa henti napas. Waduh. Nah, itu contoh kasusnya juga banyak di luar negeri kalau kita mau lihat-lihat. Sudah ada contoh kasusnya di YouTube kalau mau nonton. Biasa orang itu berhenti karena apa sih, Dok? Ya, berhenti memang harus niat ya. Iya kan? Intinya.
Aduh, ada lagi dia. I'm back. Maaf ya dok, dia selalu muncul di video podcast saya, nggak tahu tak dari mana. Biasa dia jadi. Dokter cantik banget ya. Kalau di studio dia biasa muncul bawa makanan. Habis belanja asongan di mana? Ini bawa ini. Bentar. Katanya tadi pas kita tanya kan, ini lagu yang dokter rekomendasiin. Si Pani nggak tahu, dia terlalu Gen Z. Tapi memang iya vibes 90-an selalu kelihatan sih, kayak walaupun masih muda vibes 90-an. Tapi Ina mau nanya apa tadi? Aduh, sebelum itu kita kasih minum dulu lah teman-temanku. Walaupun ini ya, walaupun air putih. Aduh, sehat ini. Dokter ini dokter spesialis paru loh, kita harus sehat. Iya kan. Tadi Ina mau nanya gini loh dok, ini lagi berbunga-bunga banget ini hidupnya. Ya ampun, Lagi berbunga-bunga. Malas ya dengarnya. Jadi katanya kalau kita lagi berbunga-bunga itu paru-paru kita ada butterfly-nya ya. Kalau bisa di ronsen gitu kayak ada kupu-kupunya gitu loh dok. Macam apa itu? Justru butterfly pattern itu malah kita takut. Tuh, butterfly pattern tuh takut. Itu malah memang ada suatu penyakit paru. Kalau kita bilang. Itu nggak banyak boleh nonton sih. film, Itu beda. Mungkin karena saya terlalu jatuh cinta jadi takut parah ya dok. Silakan diminum dulu dokter. Silakan dok. Ini ada di mana-mana lah pokoknya. Iya, tiba-tiba ada kok. Tapi kenapa dok? Kayak butterfly pattern itu berbahaya di paru-paru itu apa itu- menandakan? Itu penyakit paru sih intinya. Adanya intinya komplikasi antara jantung sama paru menyebabkan gambaran seperti itu. Nah itu terutama kalau kita bilang lebih ke arah edema paru seperti itu. Tapi itu di luar inilah konteks daripada si vape itu tadi. Ini dok, olahraga yang untuk paru-paru gitu, apa tuh yang paling ramah lah? Kalau paling ramah, paling ringan ya sebenarnya jalan cepat aja sih. Kalau jalan santai enggak ya. Jadi bedakan jalan santai sama jalan cepat. Jadi kalau kita orang kira kan, aku kan udah banyak jalan sama dengan olahraga dong. Enggak. Beda. Olahraga itu punya intensitas. Artinya bener. intensitas dan teratur. Jadi beda dengan jalan santai. Jadi kalau kita lihat pada usia tua, misalnya kita lihat nih kan lagi vibes nih lari ya kan. Bener. Nah kalau lari kan memang usia muda nih, tapi kita lihat beberapa ada orang tua gitu kan di jalan, oh kita lihat bapak itu kok ini ya jalan tapi jalannya cepat gitu. Nah, karena dia memang kemampuan kan memang udah nggak bisa lari lagi, tapi tujuannya apa? Dia dapat olahraganya, dia dapat meningkatkan namanya VO2 max-nya itu untuk intensitas kapasitas parunya. Apa yang kita lakukan tuh? Apakah ada medical check up untuk VO2 max kah gitu kan? Tentunya ada sih sebenarnya. Jadi kalau kita untuk melihat kapasitas vital paru, kalau yang paling ringan ya kita lakukan namanya peak flow seperti itu untuk melihat apakah ada tidaknya obstruksi aja gitu kan. Tapi kalau mau melihat normal apa enggak ya saya, itu spirometri juga bisa seperti itu. Kalau saya sih biasa nyanyi agak lama ya sesaknya ya. Itu juga kan. Ya. Ini semua orang tahu nih lagunya Ina. Ina pasti tahu kan? Tahu dong. Makanya kan. Dokter malu-malu padahal suka musik. Iya. Soalnya depan kamera. Sally can wait, she know it's too late. Kalau konser juga gitu tuh, capek kan dok ya, gitu loncat-loncat nyanyi-nyanyi, ngos-ngosan. Don't look back in anger, I heard you say. Dokter udah nonton belum kemarin Manchester 2025 nih Oasis? Mau ke Jepang. Oh iya mau ke Jepang, serius? Nanti ajak-ajak lah dok, kita nonton. Aduh, terakhir dok, untuk pesan untuk orang-orang yang masih bandel nih, masalah perasap-asapan ini, orang tuh kan banyak yang masih bandel kan. Apa dok pesannya? Intinya sih kita sebagai dokter paru tentunya
tidak pernah menormalisasikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan sigaret maupun e-cigarette atau rokok elektrik tadi sendiri. Yang kita ketahui efek samping daripada bahan-bahan rokok elektrik ini sendiri dari barik liquid, kemudian metal material itu dari mana? Dari komponen si coilnya, dari komponen baterainya, itu sangat ngaruh sebenarnya terhadap intinya menimbulkan penyakit paru. Jadi sebelum kita nge-vape itu berpikirlah sampai sejauh itu nanti bisa menyebabkan penyakit paru ke depannya. Memang efeknya nggak sekarang gitu, tapi itu akan menumpuk itu kayak kita ibarat menyimpan racun yang tinggal nunggu meledak bomnya. Bom waktu ya istilahnya itu ya. dia, itu yang paling kita cegah. Serem. Gitu kan. Kalau udah kena bomnya, datang ke dokter paru. Iya, dokter paru, dokter Dina, ya kan. Yang cantik banget Yang cantik banget ini. Dokter terima kasih banyak udah ikutan kita ngobrol. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi itu masalah vape kapan diselesainya dok kira-kira. Itu dia Ya kan? sayangnya ya. Semoga regulasinya jelas ya nanti ya kita. Iya. Kita juga pengen kok sehat sama-sama gitu loh. Mudah-mudahan pemerintah kita ada aturan ketat juga ya. Bener, saya bangga sih sama Singapura tuh udah membatasin segitunya kan. Karena ibu saya tinggal di sana. Jadi iya polusinya jadi kayak berkurang. Udahlah nyari tempat rokok di sana susah gitu kan. Iya. Ditambah lagi udah dilarang. Jadi orang males Keren. ya. Orang Iya, jadi orang males kayak tempatnya sedikit. tapi saya pernah dok pas zaman olahraga saya berhenti merokok berapa bulan. Ketika merasakan rokok lagi, rasanya udah aneh gitu loh. Iya. Itu makanya beralih ke vape ini. iya, nanti semoga rasanya aneh lagi nih gitu loh. Jangan saya juga males sih sebenarnya, habis duit lagi mahal. Aduh, Udah udahlah. mikirin nikah aja udah. Iya Udah kan. nikah yang rokok. Apalagi nanti kalau punya istri. Aduh, pasti aku udah berhenti merokok sih. Iya, Kasihan. karena kita kasihan sih second hand smoke itu. Second Iya. hand smoke itu artinya orang kedua yang kena daripada asap rokok kita gitu, atau asap rokok elektrik kita itu juga berpengaruh. Dan berbahayanya juga sama. Ya kan, Dok? Betul. Tuh, itu tuh. Dokter terima kasih banyak. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya kan. Kita dadah-dadah dulu sama Bye-bye. pendengar stetoskop. Sampai jumpa. Bye bye. Sampai jumpa.